Kita melihat pola investasi dan pola pembangunan sesungguhnya tidak berubah dari zaman dahulu. Membangun heavy di Pulau Jawa, investasi heavy di Pulau Jawa. Kita tidak pernah mengurus secara sungguh-sungguh yang disebut sebagai kekayaan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ketika kampus-kampus bergerak, ketika profesor-profesor bergerak, menyongsong semangat yang sama dengan semangat yang sudah kita tularkan, kaum oposisi tularkan bertahun-tahun, memberikan bukti, memberikan catatan, memberikan penglihatan-penglihatan, analisa dan lain-lain kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bahwa rejim Jokowi adalah rejim yang harus memang diberhentikan sejak dulu. Tapi meskipun bapak-bapak, ibu-ibu terlambat, meskipun baru sadar sekarang di akhir-akhir pemerintah Jokowi, tapi ada pepatah yang mengatakan, better late than never. Karena pada sisi yang benar, sisi yang logik, memang sekaranglah kesadaran bapak-bapak, ibu-ibu, terutama dari kalangan cendekiawan untuk berkata yang benar. Itu benar. Tidak boleh memanipulasi, tidak boleh menyembunyikan lagi di dalam dirinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya muliakan. Pada hari ini, pada kesempatan ini melalui channel ini, saya ingin mengemukakan tentang isu perubahan itu kepada saudara-saudara sekalian. Pentingnya isu perubahan itu, pentingnya kita menyongsong perubahan itu, saudara-saudara sekalian. Karena pada dasarnya saya sudah melihat perubahan itu sebagai sebuah keniscayaan yang datang lebih cepat daripada yang kita duga. Mengapa kita hari ini melihat gelombang-gelombang besar dari kampus-kampus, dari kampus Bulak Sumur UGM, menjalar ke kampus UII, menjalar ke kampus UI, menjalar ke seluruh kampus-kampus di tanah air. Para dewa-dewa, para profesor-profesor yang selama ini tidak ingin turun gunung. Para doktor-doktor, dosen-dosen yang selama ini hanya membiarkan mahasiswanya untuk melakukan teriakan-teriakan protes sosial. Tapi pada hari ini kita melihat, pada hari-hari ini kita melihat mereka turun gunung dan mengatakan bahwa inilah saatnya perubahan. Inilah saatnya mereka mengkritik rejim Jokowi. Inilah saatnya kepada Jokowi mereka katakan kembali tobat dan kembali kepada Undang-Undang Dasar 45, kembali pada demokrasi, kembali kepada keadilan sosial, dan kembali kepada kesejahteraan rakyat yang dicita-citakan oleh founding fathers kita. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Sebagai sahabat yang kita ini sebagai sebuah komunitas yang sama-sama menginginkan perubahan, baik kita bertemu dalam pikiran, baik kita bertemu dalam fisik, baik kita bertemu dalam keinginan-keinginan yang terimpikan selama ini. Inilah saatnya saya menghimbau bahwa kita harus bekerja keras bersama-sama menyongsong perubahan ini. Kenapa kita ingin perubahan? Kenapa selama ini kita diam? Kenapa sekarang kita harus bicara? Bapak-bapak sekalian, bapak ibu-ibu sekalian, selama ini kita ternina bobokkan, kita berpikir bahwa ada rejim yang disebut rejim Jokowi yang bekerja untuk rakyat, yang bekerja untuk keadilan sosial, bekerja untuk demokrasi dan lain-lain. Seluruh rakyat berpikir seperti itu, dimanipulasi oleh survei-survei, dimanipulasi oleh buzzer-buzzer, dimanipulasi oleh big data, algoritma dan lain-lain, saudara-saudara sekalian. Dan akhirnya kita selama ini tenang, kita selama ini merasa semua Indonesia sedang baik-baik saja. Padahal bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita tahu bahwa Indonesia ini sudah hampir masuk dalam jurang. Indonesia ini sudah hampir hancur lebur sebagai sebuah negara failed state. Indonesia ini sudah akan hancur sebagai negara yang betul-betul seperti era kolonialisme.
Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, lihatlah ketika kampus-kampus bergerak, ketika profesor-profesor bergerak, menyongsong semangat yang sama dengan semangat yang sudah kita tularkan, kaum oposisi tularkan bertahun-tahun, memberikan bukti, memberikan catatan, memberikan penglihatan-penglihatan, analisa dan lain-lain kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bahwa rejim Jokowi adalah rejim yang harus memang diberhentikan sejak dulu. Tapi meskipun bapak-bapak, ibu-ibu terlambat, meskipun baru sadar sekarang di akhir-akhir pemerintah Jokowi, tapi ada pepatah yang mengatakan, better late than never. Karena pada sisi yang benar, sisi yang logik, memang sekaranglah kesadaran bapak-bapak, ibu-ibu, terutama dari kalangan cendekiawan untuk berkata yang benar. Itu benar, tidak boleh memanipulasi, tidak boleh menyembunyikan lagi di dalam dirinya sendiri. Lalu apa sebenarnya perubahan yang kita maksud bapak-bapak, ibu-ibu sekalian? Perubahan yang kita maksud adalah kita harus mengembalikan arah dan jalan pembangunan, arah dan jalan kehidupan berbangsa dan negara, arah dan jalan yang ditempuh rejim Jokowi selama ini untuk dikembalikan kepada landasan konstitusi kita, kepada Undang-Undang Dasar 45, kepada cita-cita proklamasi, kepada cita-cita yang ditulis oleh founding fathers kita dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Apakah cita-cita tersebut? Bapak sekalian, ketika kita mengatakan bahwa bangsa Indonesia telah sampai pada gerbang kemerdekaan. Ketika founding fathers kita mengatakan dengan ini Indonesia merdeka 78 tahun yang lalu, sesungguhnya kita telah membuat jarak demarkasi secara revolusioner dengan penjajah kita, kaum kolonialis terutama Belanda, saudara-saudara. Dan kita tahu bahwa pada era itu kita dijajah, ditindas, tidak mempunyai demokrasi sama sekali. Kita ditindas, dianggap seperti anjing. Kita ditindas sama sekali, tidak berikan makan yang cukup. Hampir semua tambang-tambang nikel kita, hampir semua emas kita, hampir semua batu bara kita, rempah-rempah, dan semua kekayaan alam kita dibawa oleh Belanda. Baik ketika era Vereniging Oost-Indisch Company, VOC, maupun era pemerintahan Hindia Belanda. 350 tahun dibawa semua saudara-saudara ke Belanda. Dan menyisakan 30% pada pemerintahan Hindia Belanda di sini. Mereka membangun negaranya menjadi negara maju, sederajat dengan seluruh negara-negara besar di dunia. Mereka hidup mewah hanya dari kekayaan bangsa Indonesia. Ketika kita merdeka, maka kita mengatakan kekayaan itu harus dinikmatin oleh bangsa Indonesia sendiri, rakyat Indonesia, warga negara Indonesia. Dan kita berjanji dan bersumpah tidak akan mengulangi kembali pola-pola kolonialisme yang dilakukan oleh Belanda. Tapi faktanya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pada saat ini, setelah 78 tahun kita merdeka, kita mengalami apa yang terjadi di zaman kolonial, di mana buruh-buruh kita terjebak pada kemiskinan, hidup dengan bantuan-bantuan dari pemerintah yang diklaim sebagai milik pemerintah, bansos-bansos itu. Seratusan juta lebih rakyat kita berada pada kemiskinan. Seratusan juta rakyat Indonesia ini tidak mempunyai kemampuan untuk mempunyai rekening di bank karena mereka tidak mempunyai uang. Seratusan juta rakyat Indonesia ini hidup dalam ketidakmengertian bagaimana nasib anak-anak cucunya ke depan, saudara-saudara sekalian. Inilah problem bangsa saat ini, di mana kemakmuran itu kembali dikuasai oleh segelintir elit, segelintir oligarki yang merupakan pertemuan antara sedikit cukong-cukong dengan elit-elit yang berkuasa, baik yang disebut 9 naga, konglomerat, dan lain-lain, saudara-saudara sekalian. Mereka mengontrol perekonomian Indonesia, mengambil semuanya, dan tidak menyisakan kepada rakyat. Bahkan, saudara-saudara sekalian, ketika saudara-saudara melihat rakyat kita, ibu-ibu kita mengantri bagaikan ular untuk membeli minyak goreng. Pada suatu saat semuanya tidak dapat minyak goreng secara adil dan merata. Padahal Indonesia adalah produser terbesar di dunia minyak goreng. Itu salah satu contoh, saudara-saudara. Begitu juga nikel kita, begitu juga tambang-tambang kita, emas kita, semua dibawa ke luar negeri dan tidak menyisakan banyak untuk kepentingan rakyat kita. Jokowi boleh mengatakan bahwa terjadi pertumbuhan tertinggi di daerah-daerah di mana ada tambang nikel. Tapi faktanya, saudara-saudara sekalian, bahwa pertumbuhan tertinggi di situ tidak membuat rakyatnya itu ikut tumbuh menjadi makmur dan sejahtera. Inilah problem pokok yang terjadi di zaman kolonial dan kemudian terjadi juga di era saat ini, saudara-saudara sekalian. Ini pula lah yang disebutkan oleh Soekarno dalam pledoinya Indonesia Menggugat.
Ketika dia mengatakan kepada hakim-hakim Belanda tahun 1930, "Hai para hakim-hakim sekalian, ketika kalian membangun infrastruktur, ketika kalian membangun jalan-jalan, ketika kalian membangun irigasi-irigasi, saya mengerti bahwa itu kalian bangun adalah untuk menguras harta-harta sumber daya dari tubuh bangsa Indonesia ini, bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia." Saudara-saudara sekalian, kita lihat pola yang sama terjadi sampai saat ini, di mana kita menghambur-hamburkan uang, dan kemudian dari KPK, dari PPATK melihat uang-uang itu tidak sepenuhnya masuk pada proyek-proyek yang direncanakan. Bahkan ada yang mengklaim sampai 50% uang itu menguap, seperti kata Deputi Ketua PPEK, Ketua KPK beberapa waktu lalu, dan Ketua PPATK juga menyelidiki hal yang sama untuk PSN. Ini artinya itu baru korupsinya, belum bicara lagi soal bagaimana membangun Indonesia ini secara adil dan merata. Kita melihat pola investasi dan pola pembangunan sesungguhnya tidak berubah dari zaman dahulu. Membangun heavy di Pulau Jawa, investasi heavy di Pulau Jawa, kita tidak pernah mengurus secara sungguh-sungguh yang disebut sebagai kekayaan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ketika Jokowi mengatakan dia akan membangun poros maritim, saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita lihat bahwa yang dibangun bukan poros maritim, yang dibangun adalah tetap infrastruktur darat, jalan tol, dan lain-lain. Tapi kita kemudian melihat bahwa angka-angka indeks logistik kita terus mengalami keburukan-keburukan. Ini adalah anomali-anomali di mana kita melihat bangsa Indonesia ini tidak tumbuh pada arah yang benar. Jadi sesungguhnya ketika kita bicara perubahan, maka kita bukan bicara perbaikan. Ketika kita bicara perubahan, kita akan melakukan perubahan untuk kembali ke arah apa yang diinginkan founding fathers kita, apa yang diinginkan oleh bapak-bapak pendiri bangsa kita, ibu-ibu pendiri bangsa kita, bahwa kita memang ingin membangun sebuah negara untuk mengurus rakyat kita, memakmurkan rakyat kita, membuat semua rakyat kita kaya raya, seperti ketika VOC mengeruk harta-harta dari Indonesia dan memberikan kaya negaranya dan bangsa Belanda itu. Kita bisa, saudara-saudara sekalian. Kita bisa melakukan yang sama, saudara sekalian. Karena harta kita terlalu banyak di Indonesia ini. Bahkan ada yang melarikannya ke luar negeri. Ada kata Jokowi dulu kekayaan 11.000 triliun. Uang itu ada di luar negeri. Karena uang-uang itu banyak dan kemudian diparkirkan di luar negeri. Kekayaan kita dikeruk, saudara-saudara sekalian. Jadi ketika kita berbicara perubahan, yang paling penting pertama adalah bagaimana perubahan itu diarahkan untuk menciptakan kebebasan yang menjiwai keadilan sosial. Demokrasi yang untuk kesejahteraan rakyat. Kita betul-betul membangun seluruh sumber daya manusia Indonesia ini untuk benar-benar tumbuh berkembang menjadi manusia dengan human capital yang tinggi yang diakui sebagai manusia-manusia berstandar internasional. Sampai saat ini kita tidak terjadi dan kita harus mengulang kembali seperti kita mengatakan Indonesia merdeka. Seperti kita melakukan reformasi dulu. Nah, sekarang kita harus bersatu bersama-sama menyambut adanya secara objektif fenomena perubahan yang terjadi di belakangan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, sebagai sahabat saya, sebagai teman saya dalam berpikir, kita tidak boleh lelah, kita tidak boleh capek, kita tidak boleh takut dalam mengumumkakan, dalam mengutarakan bahwa bangsa ini adalah untuk bangsa Indonesia. Bahwa bangsa ini adalah untuk membuat senang bangsa Indonesia, membuat kaya rakyat Indonesia, membuat semua orang Indonesia berpendidikan, membuat semua orang Indonesia mendapat makan yang cukup, kesehatan yang cukup, kebahagiaan yang cukup, saudara-saudara sekalian. Bagaimana kita setelah kita yakin bahwa kita akan melakukan perubahan dan mengambil kembali seluruh kekayaan negara untuk semakmur-makmurnya rakyat, maka kita berbicara kemudian secara paralel adalah menjamin rakyat itu berdemokrasi. Demokrasi ini jangan diartikan sebagai impor dari barat. Demokrasi ini adalah sebuah peristiwa yang alami yang harus dimiliki manusia, yaitu kebebasan. Kebebasan manusia untuk berekspresi, kebebasan manusia untuk menyatakan pendapat, kebebasan manusia untuk menyatakan prinsip-prinsip hidupnya. Saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air, harus kita pahami, tanpa kebebasan, segelintir orang yang menguasai Republik Indonesia tidak bisa kita kontrol,
tidak bisa kita kritik. Tanpa kebebasan, mereka akan terus-menerus merongrong bangsa ini. Hanya dengan kebebasanlah mereka bisa kita kontrol. Yang kedua, bisa kita ikut berpartisipasi menentukan siapa pemimpin kita. Bisa kita ikut melakukan hal-hal yang mengintai kemana arah bangsa ini dilakukan. Inilah tugas daripada sebuah negara, membuat rakyatnya ikut berdemokrasi dan kebebasan. Jadi dua saudara-saudara arah tadi. Pertama adalah keadilan sosial. Kedua adalah arah bagaimana supaya ada demokrasi dan kebebasan tersebut. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita harus berpikir sekarang saatnya. Indonesia ini di antara global power, di antara negara-negara yang terus maju berkembang, di antara negara-negara yang sudah bangkit setelah tragedi COVID, pasca COVID, setelah kita mengalami dunia digital, kita harus tunjukkan bahwa bangsa Indonesia ini harus bersatu, merebut semua kesempatan untuk kita bisa terus menuju sebuah bangsa besar secara bersama-sama. Bagaimana caranya, saudara-saudara? Untuk itu diperlukan seorang pemimpin agar kita secara tertib, secara bersatu, secara bersab-sab, secara kita kolektif untuk maju sebagai sebuah bangsa di dataran pertarungan global ini. Dan kita sudah memilih, saudara-saudara, untuk memilih dilakukan melalui peristiwa elektoral. Kita tidak memilih jalan revolusioner. Kita tidak memilih jalan kekacauan. Kita tidak memilih bersekutu dengan kekuatan-kekuatan asing, kekuatan-kekuatan yang ingin Indonesia ini diobok-obok. Kita memilih jalan dengan demokrasi. Kita ingin mendapatkan pemimpin bangsa ini untuk memimpin perubahan itu. Dan saudara-saudara ketahui bahwa dalam tema elektoral ini, dalam tema kampanye pemilu, dalam tema pengusungan ini, kita ketahui bahwa ada calon kita yang mengusung perubahan itu, isu perubahan itu. Ada yang calon mengusung isu tidak mau berubah. Saudara-saudara percaya mana? Sudah pasti kita percaya. Melihat gelombang-gelombang keresahan rakyat, suara-suara rakyat yang ada selama ini, terutama dari profesor-profesor yang ada di kampus-kampus, maka ini yang harus dikejar adalah pemimpin yang sama dengan kita frekuensinya, yang menyuarakan perubahan. Kebetulan saudara-saudara sekalian, pemimpin yang mengusung tema perubahan itu saat ini adalah Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, yang akan ditentukan nasibnya pada tanggal 14 Februari 2024. Apakah ini kesempatan ini akan kita hilangkan, akan kita abaikan, atau akan kita sia-siakan? Ataukah kita membiarkan ini proses kembali kepada kekuatan lama yang akan mengontrol kita, menenggelamkan kita menjadi negara yang otoriter, negara yang menjajah rakyatnya, negara yang tidak memberi kesempatan kepada orang miskin untuk tumbuh berkembang? Saudara-saudara sekalian, saya ingatkan bahwa selama 5 tahun pertama pemerintahan Jokowi hanya menurunkan kemiskinan sebesar 1,15%. Itu angka yang sangat buruk. Dan penyerapan tenaga kerja hanya 250.000 per 1% pertumbuhan ekonomi. Jadi apa yang disebut sebagai growth, apa yang disebut sebagai pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh segelintir orang dalam elit, struktur elit yang ada di Indonesia ini. Itu bisa saudara-saudara saksikan dari kepemilikan tanah, kepemilikan rekening di bank, kepemilikan aset-aset yang ada. Tidak pernah ada menetes ke bawah lagi. Kalau teman-teman kemudian eling dan percaya, kalau teman-teman sekalian itu melihat bahwa sosok perubahan itu sudah ada diwakili oleh kandidat yang memang track record-nya dari mulai mahasiswa, terus-menerus melakukan perjuangan untuk kepentingan rakyat banyak, maka harusnya tidak ada lagi waktu untuk mensia-siakan ini. Dan tidak ada waktu lagi buat saudara-saudara untuk berpikir lamban. Saatnya lah kita, saudara-saudara, menggenggam tangan bersama-sama, mengantarkan pemimpin perubahan ini untuk menang pada tanggal 14 Februari 2024. Siapakah pemimpin perubahan itu, saudara-saudara? Saya sudah katakan tadi adalah Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Oleh karenanya, apapun yang saudara-saudara miliki,
apakah jiwa, apakah raga, apakah harta, apakah semua saudara-saudara mempunyai kekuatan-kekuatan lainnya, turunlah bersama-sama. Marilah kita bergandengan tangan dengan siapapun yang ingin pada tema perubahan. Insya Allah, dengan kita bersama-sama, kita tidak akan memikul beban yang terlalu berat. Dengan kita bersama-sama, kita tidak akan memikul ketakutan atas ancaman rejim. Dengan kita bersama-sama, kita akan dengan ringan tangan saling solidaritas membantu di antara kita menempuh jalan untuk memenangkan pertarungan tanggal 14 Februari 2024 nanti. Demikianlah harapan saya kepada Bapak Ibu sekalian, himbauan saya sebagai sahabat pemikiran, sebagai sahabat di media sosial, sebagai sahabat yang kita sudah bertahun-tahun saling mengenal, baik secara pemikiran dan lain sebagainya. Saya berharap, mari kita satukan barisan. Mari kita betul-betul sungguh-sungguh menjaga agar tanggal 14 Februari nanti 2024 kita bersihkan anasir-anasir yang akan menghancurkan demokrasi. Kita kawal betul-betul kotak-kotak suara. Kita datang, kita tidak mau lagi ada keberlanjutan itu. Saatnya 14 Februari ini kita songsong kemenangan. Saatnya 14 Februari ini kita songsong perubahan untuk bangsa Indonesia yang adil dan sejahtera. Terima kasih. Demikian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.